Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Saya mahasiswa PPG Program Studi Bimbingan Konseling, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya akan memperlihatkan kartu peserta saya. Nah, dalam uji kinerja hari ini saya akan mempraktikkan layanan konseling individu dengan menerapkan teori behavior dengan teknik DS. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam, Dit. Mari, silakan duduk, Dit. Ya, makasih Pak. Bagaimana kabar Adit hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak. Syukurlah, Dit. Mudah-mudahan Adit selalu sehat. Nah, tadi Adit kesini sebelumnya pelajaran apa? Sebelumnya di kesini belajar biologi dulu Pak. Nah, ini mapel kesukaan Bapak dulu, Dit. Nah, kalau Adit dengan biologi gimana pelajarannya? Biologi itu menyenangkan juga Pak, tapi ada hal-hal yang harus kita hafalin itu Pak, itu terkadang jadi tantangannya Pak. Iya, Dit. Kalau biologi itu memang kita harus banyak menghafal juga bahasa-bahasa Latin karena banyak Iya Pak. bahasa biologi itu pakai bahasa Latin gitu. Baiklah, Dit. Nampaknya Adit ada keperluan dengan Bapak. Iya Pak, benar Pak. Adit kesini mau konseling sama Pak Fahmi Pak. Wah, Bapak sangat senang sekali, Dit, dengan kedatangan Adit ke sini. Apakah Adit sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum Pak, Adit belum pernah ikut konseling pun sekalipun Pak. Baru sekarang ini Adit pertama kali ikut konseling Pak. Oke, Dit, nggak apa-apa, Dit. Nah, sebelum kita lanjutkan, agar lebih berkahnya, lebih lancarnya kegiatan kita, apa yang kita bahas nanti lancar, dimudahkan, marilah kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Dit. Sebaiknya Bapak jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu Adit sendiri sekarang. Nah, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Nah, kemudian konseling itu dilandasi oleh azas seperti azas kerahasiaan. Nah, di sini nanti apa yang jadi rahasia Adit itu cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kemudian di sini nanti Adit minta secara terbuka untuk mengungkapkan masalah. Nah, perlu Pak pertegas lagi, azas kerahasiaan menjamin semua data atau keterangan dari Adit, yaitu segala masalah Adit nanti, jadi hanya ada Adit serta Allah yang tahu ya. Kemudian di sini Adit juga diminta secara terbuka untuk mengungkapkan unek-unek yang dirasakan. Kemudian Adit nanti merasa tidak terpaksa untuk mengikuti konseling ini. Gimana, Adit? Ada merasa terpaksa? Nggak ada Pak. Nah, kemudian yang terakhir nanti Adit diminta secara mandiri dalam memutuskan masalah apa yang kita bicarakan nanti. Maksudnya gini, Bapak Kemenlu mengarahkan, membimbing. Jadi yang ambil keputusan nanti Adit, bukan Bapak ya. Bapak cuma mengarahkan apa keputusan Adit nanti. Bagaimana? Adit sudah paham? Sudah Pak. Baru sekarang Adit mulai mengerti apa itu konseling Pak. Oke, Dit. Alhamdulillah kalau gitu. Pertemuan kita dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan ini dengan menggunakan waktu lebih kurang 40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya menggunakan waktu yang benar dan bermanfaat untuk kegiatan konseling ini. Jika ada masalah nanti yang belum terselesaikan dalam pertemuan ini, nanti kita adakan konseling lanjutan setelah ini. Bagaimana, Dit? Setuju? Setuju Pak. Oke. Baiklah, Dit. Coba Adit ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati Adit saat ini. Begini Pak Fahmi. Jadi Adit tuh merasa deg-degan Pak kalau lihat orang yang sedang marah-marah gitu Pak. Maksud Adit gimana nih? Coba ceritakan lebih jelas. Jadi begini Pak. Misalkan nih Pak ya, di kelas itu ada teman Adit
yang dimarahi oleh guru, Ya, gitu ya Pak. Terus Adit tuh langsung kayak merasa ketakutan gitu Pak, deg-degan gitu ngelihatnya itu Pak. Padahal yang dimarahin kan teman Adit gitu Pak. Tapi Adit ngerasa ketakutan gitu Pak. maksudnya gini ya, ada guru memarahi teman-teman, bisa jadi teman itu terlambat atau nggak bikin tugas. Makanya nggak Iya, dimaafkan Adit, tapi Adit merasa deg-degan atau takut jadinya gitu. iya Pak. Nah, coba Adit ceritakan kepada Bapak bagaimana itu mulanya bisa terjadi. Jadi jadi gini Pak, ceritanya kan dulu Adit tuh nggak kayak sekarang Pak. Dulu tuh baik-baik Ya, aja Pak. Sampai tamat SMP, ya, SMP itu nilai Adit tuh selalu bagus Pak, sampai meraih prestasi 3 besar di kelas. Jadi kedua orang tua Adit tuh dan juga kakak Adit eh, kayak bangga sama Adit gitu Pak waktu itu ketika dulu itu Pak. Namun ya, sejak Adit masuk SMA Pak ke sekolah menengah atas, nah, Adit awalnya sekolah di pesantren kan Pak. Nah, ya, Adit. sebelum pindah ke sekolah ini tuh selama di pesantren Adit tuh kayak terpengaruh sama teman-teman Pak, teman-teman yang gak benar gitu Pak, kayak ikut-ikutan diajarin cabut, nggak bikin tugas, dan kenakalan-kenakalan gitulah Pak yang Adit terpengaruh waktu itu Pak. Jadi waktu pembagian rapor, ya setelah ujian mid kan Pak, waktu itu Iya, setelah pembagian rapor mid, nilai Adit tuh jelek Pak, rendah gitu. Nanti rendah, banyak eh, apa yang tidak tuntas, terus yang remedial Pak. Jadi sejak kejadian itu orang tua Adit merasa kecewa Pak, gitu, merasa kecewa dengan nilai Adit Pak. Nah, jadi terutama ayah Adit Pak, terutama ayah Adit merasa sejadi-jadinya bahkan kayak marahnya itu gimana Pak? Kayak benar-benar marah gitu Pak, marah iya, iya, Adit. sejadi-jadinya gitu. Terus bahkan sampai mengurus surat pindah Adit begitu Pak dari pesantren kan, karena perilaku Adit pesantren nggak benar, jadi semenjak itu Adit dipindahin ke sekolah ini Pak gitu. Nah, sesampainya di rumah waktu itu kan ceritanya kayak gini Pak. Sampai Adit di rumah ketika itu ayah Adit masih marah-marah waktu itu Pak. Masih marah-marah waktu Adit menjelaskan, ayah Adit eh, sempat menampar Adit gitu Pak. Menampar eh, yang gimana ya Pak? Yang sebelumnya ayah Adit tuh nggak pernah apa ya? Nggak pernah kayak gitu Pak. Nggak pernah kayak gitu ke Adit, belum pernah, dan waktu itu sekali-sekalinya pernah kayak gitu ke Adit Pak. Nah, setelah sekolah di sini, Adit dapat pula teman-teman di kelas yang malas belajar Pak gitu. Malah sama 11-12 sama sekolah sebelumnya Pak. Juga suka pergi ke toilet. Di sana teman-teman ada juga yang merokok waktu itu Pak di sekolah Pak. Jadi hingga Adit ikutan pula waktu itu Pak ke bawah-bawah gitu Pak. Adit waktu itu duduk di kelas IPS Pak. Jadi singkat ceritanya, setelah ujian semester nilai Adit rendah waktu itu Pak, tetap Iya, rendah. Adit. Ya tetap rendah waktu itu Pak. Setelah orang tua Adit tahu mengenai nilai Adit yang rendah, ayah Adit ayah Adit langsung marah dan berkata yang tidak baik kepada Adit Pak itu. Sejak saat itulah kayak Adit ngerasa kalau ada yang marah-marah tuh pasti refleks, gemetar, terus ketakutan gitu Pak, rasa gitu. Jadi semenjak itulah Adit ngerasa seperti ini Pak. Iya, Adit. Terima kasih Adit sudah menceritakan masalah Adit kepada Bapak terkait dengan kejadian yang Adit alami. Kata Adit tadi, pertama sejak ketika sekolah di sana ada pengaruh buruk dari lingkungan. Kemudian Adit kan hasil belajar yang rendah, orang tua kecewa. Nah, ketika kecewa tuh nggak bisa percaya lagi sama Adit, dipindahkan sekolah dekat dari rumah mungkin ya Adit ya. Nah, ternyata setelah di sekolah yang baru, nah
Adit juga terpengaruh karena masuk di karena jurusan IPS masuk ke siswa IPS. Ternyata siswa di sana kelas 12 dengan sekolah sebelumnya mendapatkan hasil yang rendah. Orang tua kecewa dengan hasil belajar Adit yang rendah. Begitu kan, Dit? Ya, begitulah Pak. Nah, ya, Dit, Bapak memahami perasaan Adit. Nampaknya Adit sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya Pak. Nah, baiklah kalau begitu, Adit sekarang sedang mengalami trauma akibat ayah yang sering memarahi Adit. Bagaimana menurut Adit? Ya, kayak gitulah Pak. Nah, jika Adit sudah menyadari dan merasakan bahwa saat ini Adit mengalami trauma terhadap kejadian masa lalu, bahkan masa lalu itu menjadi sebuah keanehan kadang-kadang. Misalkan yang kena marah teman, tapi kita yang takut gemetar sendiri. Begitu ya, Adit? Iya Pak, dan Adit pun pengen menyelesaikan masalah ini Pak. Nah, bagus, Dit. Ini sebuah kemajuan yang sangat Bapak inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Setuju, Dit? Setuju Pak. Baiklah, Dit. Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Adit dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Adit rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar Adit mampu menurunkan ketegangan akibat rasa cemas yang Adit rasakan. Nah, begitu, Dit. Oh, gitu ya Pak. Kalau kayak gitu, Adit harus bagaimana nih Pak? Oke, Dit. Bapak menerapkan sebuah terapi dengan menggunakan teknik DS, Dit. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan slide yang Bapak jelaskan ini, supaya Adit tahu apa itu terapi DS gitu. Pak, share dulu. Iya, Pak. Muncul, Dit? Muncul, Pak. Nah, nih, Dit, apa itu teknik DS? Nah, teknik DS adalah teknik yang memfokuskan pada pemberian bantuan untuk memberikan ketenangan dengan mengajarkan siswa untuk tetap rileks meskipun dimunculkan stimulus pemicu kecemasan. Nah, dari hal ini dapat dipahami bahwa teknik ini melatih untuk tetap rileks dan nyaman meski dihadapkan pada hal yang memicu kecemasan. Hal itu dilaksanakan secara bertahap dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi nanti. Misalkan cuma dari kata-kata, cuma marahnya nanti sampai situasi yang pernah Adit alami yang lebih tinggi dari itu. Nah, kemudian tujuannya tuh apa? Nah, tujuan dari teknik ini yaitu digunakan apabila konseli merasa takut dengan hal tertentu, seperti takut menghadapi ujian, takut menghadapi operasi, takut naik pesawat terbang, atau misalkan seperti masalah Adit, takut melihat orang lain yang marah-marah. Setiap orang marah, Adit merasa takut gitu. Padahal yang dimarahi itu bukan Adit gitu. Iya, Pak. Nah, kemudian tahapannya, ini ada beberapa tahap dalam terapi desensitisasi sistematis atau DS ini. Yang pertama, konselor menganalisis tingkah laku yang menimbulkan kecemasan. Kemudian yang kedua, menyusun hierarki secara bersama antara konselor dan siswa mengenai situasi yang menimbulkan kecemasan, dimulai dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi. Kemudian nanti siswa diminta membayangkan situasi yang aman dan menyenangkan. Siswa diminta menutup mata dan membayangkan suatu hal yang mencemaskan dari tingkat paling rendah hingga ke tingkat yang tinggi.
nanti akan memberikan stimulus. Kemudian siswa diminta untuk membayangkan situasi yang menyenangkan apabila pada tahapan tertentu menimbulkan gelisahan pada Dit nanti gitu. Mungkin seperti itu Dit, itu maksud dengan terapi DS. Nah, nah gimana Dit? Sudah paham apa yang Pak jelaskan tentang apa itu dengan terapi DS? Sudah Pak, sudah paham Pak. Nah, baiklah Dit, sekarang kita mulai ya. Iya Pak, baik Pak. Ini ada juga nanti penerapan teknik ini dengan relaksasi. Nah, nanti Bapak pandu. Nah, sekarang kita mulai ya, Dit. Adit santai saja dulu. Nah, siapa? Ambil nafas dulu sebentar. Sebelum kita mulai. Nah, baik. Sekarang pejamkan mata Adit. Kemudian tetap melakukan relaksasi. Bapak akan menyebutkan keadaan situasi yang ringan, sedang hingga yang terberat. Jika nanti Adit membayangkan dan Adit merasa tidak sanggup atau tidak kuat, Adit mengangkat tangan ya, ngerti? Baik Pak. Nah, oke. Tetap relax, Dit. Nah, bayangkan Adit sedang di ruang keluarga. Di sana ada ayah, ada ibu, dan ada juga kakak Adit di sana. Adit dalam posisi senang ya. Kemudian ayah Adit menanyakan, hasil belajar Adit hari ini dapat berapa? Masih tenang keadaan Adit. Lalu ayah Adit bertanya lagi, Uha dapat berapa tadi Adit? Ketika logat bicara ayah Adit sudah meninggi, bahkan sudah meminta, ketika belum juga menjawab, yang beliau tanyakan, ayah Adit ini udah meminta Adit seperti, Adit kenapa rumah kamu dapat berapa tadi gitu. Begini Pak, kalau begini Pak. Ya, buka mata dulu kalau rasanya tegang kali. Nah, buka mata Adit, relax. Nah, tarik nafas. Nah, kemudian perlahan keluarkan dari mulut Dit. Nah, ulangi lagi. Tarik nafas melalui hidung. Nah, tahan. Keluarkan perlahan melalui mulut. Nah, hingga Adit merasa benar-benar rileks dan tenang. Nah, Ya, coba sekali lagi ya, Adit. Biar kita mulai itu tahapan selanjutnya. Tarik nafas. Tahan. Nah, perlahan. Tahan. Kemudian keluarkan dari mulut. Udah merasa rileks, Dit? Sudah Pak. Apa yang Adik rasakan sekarang? Adit nyari dari Pak awalnya biasa saja, tapi ketika Adit mulai membayangkan ayah Adit berbicara membayangkan wajahnya gimana ketika marah itu ngeri rasanya Pak. Nah, oke Dit, kita sudah memasuki pada tahap sedang ya, dan Adit sudah merasa tidak sanggup. Nanti kita walaupun ini rasanya berat, tapi harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa kecemasan Adit ya. Nah, baik Dit, kita akan praktekkan lagi ya. Baik Pak. Nah, oke Dit. Nah, sekarang kita lagi ambil napas Adit dalam-dalam, pejamkan mata Adit. Nah, sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Contoh, ini kenapa kamu tidak bikin tugas? Gitu. Kemudian, sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Hei, kenapa kamu tidak bikin tugas?
Hei, kenapa kamu tidak belajar? Hei, kenapa nilaimu rendah sekali? Nah, dan sekarang adik berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga adik, ada kakak. Nah, kemudian adik yang disalahkan karena nilai UH adik selalu rendah. Ayah adik merasa marah sekali kepada adik. Apa Pak? Nah, buka mata dulu, Dit. Nah, buka mata, relax, tarik nafas melalui hidung. Nah, keluarkan secara perlahan. Nah, ulangi sekali lagi. Tarik nafas melalui hidung. Tahan. Perlahan keluarkan melalui mulut. Gimana, Dik? Deg-degan? Deg-degan Pak, tapi sudah merasa lebih baik Pak. Oke, Dit. Relax ini butuh proses ya, Dit. Iya Pak. Nah, tapi tidak seperti yang awal tadi kan? Iya Pak, enggak. Tidak seperti awalnya, tapi sekarang tidak begitu merasa ketakutan lagi. Bagus sekali. Ini kemajuan yang luar biasa bagi Adit. Mana kita lanjutkan, Dit? Lanjut Pak, siapa? Oke. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah, Dit. Nah, pejamkan mata Adit. Nah, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah. Seperti apa wajah orang seperti marah? Bahkan akan memukul, Dit. Bayangkan wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Pak. Oke, buka mata Adit. Relax. Dan tenangkan diri Adit. Ngiri, Dit? Ngiri Pak. Oke. Adit sudah berusaha. Nah, usaha Adit ini jauh kemajuan dari sebelumnya. Nah, tinggal satu langkah lagi. Semua yang kita lakukan ini butuh proses, Dit. Ya Pak. Dan Adit sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Nah, bisa kita melanjutkan lagi, Dit? Baik Pak, bisa kita lanjutkan lagi Pak. Nah, oke. Baik. Nah, pejamkan mata Adit. Nah, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali. Bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya yang tajam, dan suaranya sangat keras. Dit, kenapa kamu nggak bikin tugas? Itulah seperti kira-kira ya. Adit, kenapa uang kamu udah rendah sekali? Adit, kenapa kamu nggak belajar? Adit, kenapa kamu tidak pergi sekolah? Seperti itu. Intonasi-intonasi di rumah gitu. Adit, berangkat sekarang. Nah, sekarang buka mata Adit. Nah, relax. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Gimana, Adit? Sudah lebih baik kah? Sudah Pak. Adit ngerasa lebih baik. Oke, Dit. Tapi agar lebih leganya, lebih rileksnya, kita relaksasi lagi ya. Iya Pak. Nah, yuk kita coba tarik nafas melalui hidung. Nah, perlahan tahan sambil memikirkan kejadian-kejadian masa lampau. Tahan. Kemudian keluarkan perlahan melalui mulut. Nah, kita coba lagi. Tarik nafas melalui hidung, perlahan. Tahan. Sambil memikirkan kejadian-kejadian masa lampau. Yang kebayang bagi Adit seperti apa kejadian-kejadian yang pernah dialami. Nah, tarik nafas, tahan. Kemudian perlahan keluarkan melalui mulut. Nah, sekali lagi ya. Ya Pak.
Kalau bisa agak lama kita menahan nafas supaya apa yang terjadi itu bisa kita lupakan gitu. Kita nggak jadi takut lagi gitu. Nah, tarik nafas melalui hidung, tahan, sambil memikirkan atau membayangkan kejadian-kejadian yang pernah dialami yang merasa bikin Adit cemas gitu. Tahan, perlahan keluarkan melalui mulut. Gimana Adit? Sudah lebih baik? Sudah Pak, sudah merasa lebih baik Pak. Nah, bagus. Adit sudah berhasil menjadinya. Selamat ya Adit. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Adit. Jadi, nanti Adit harus tetap semangat ya, dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang sedang dimarahi, atau jika misalkan Adit sendiri yang mengalami dimarahi seseorang oleh ayah, oleh ibu, oleh kakak, atau oleh saudara yang sedang marah. Kadang-kadang kan timbulnya orang marah tanpa ada penyebab. Gitu. Kalau penyebabnya dari kita, Adit harus memikirkan gimana supaya orang tidak marah lagi. Misalkan nanti tadi hasilnya belajar rendah, Adit harus ngapain gitu. Misalkan tadi Adit telat ke sekolah, Adit harus lebih cepat gitu. Harus Adit cari solusinya gitu deh. Gimana Adit? Iya Pak. Nah, oke Adit. Sekarang coba Adit simpulkan hasil konseling kita hari ini. Hasil konseling yang didapetin bersama Pak Fahmi hari ini dapat meningkatkan apa Pak? Bukan meningkatkan sih, lebih apa ya namanya Pak? Susah untuk dikatakan sih Pak. Kayak membuat diri Adit merasa lebih baik daripada sebelumnya Pak. Ini salah satu manfaat dari konseling bersama Pak Fahmi. Iya Adit. Adit juga belajar untuk berubah menjadi lebih baik Pak, dan bisa menghindari ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, luar biasa ya Adit. Ya Pak. Ya, jika rasa Adit sudah lebih lega, sudah lebih nyaman, nah sekarang bagaimana? Apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Sepertinya tidak ada Pak. Jika tidak ada lagi yang mau dibicarakan, bagaimana jika kita agendakan untuk konseling lanjutan terkait dengan masalah yang Adit alami atau masalah lain yang akan kita bahas nantinya. Bagaimana Adit? Setuju Pak. Ada setuju banget Pak. Baiklah Adit, pertemuan ini kita akhiri ya. Bapak mengucapkan terima kasih atas kedatangannya ke ruang BK. Baik Pak, Adit juga ucapkan terima kasih kepada Pak Fahmi ya Pak. Ya, Adit. Sama-sama Adit. Nah, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah agar lebih berkahnya konseling kita. Mudah-mudahan kedepannya semakin lancar. Adit selalu lebih baik ke depannya. Nah, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Kalau gitu Adit permisi dulu ya Pak Fahmi. Ya, Adit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.